Mungkin Gak kuat. memang Mbak sudah bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. So funny, girl. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. It's not a secret I try to hide. 俺に才能なんてもんがあるように見えるか。俺程度でそう見えるならてめえの人生幸せだな。Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gracia Ngelain Setifani, kelas 10F dari SMA Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo. Saya berasal dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Golokoe. Saya berumur 16 tahun dan hobi saya adalah menyanyi. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teori dari Georg Simmel, yaitu interaksi sosial. Selamat menyaksikan. Teman-teman tahu Georg Simmel itu siapa? Jadi, Georg Simmel adalah seorang filsuf dan sosiolog yang terkenal karena berkontribusi dalam bidang sosiologi, filsafat, dan teori sosial. Georg Simmel ini lahir di Berlin pada tanggal 1 Maret 1858. Ia berasal dari keluarga Yahudi dan ia menempuh pendidikan di Universitas Berlin. Jadi, Georg Simmel ini dia bekerja sebagai dosen di Universitas Berlin, yaitu universitas di mana ia pernah menempuh pendidikan. Selain itu juga, Georg Simmel ini dia bekerja sebagai dosen juga di Universitas Hamburg di Prancis. Maka teman-teman tahu salah satu karya utama dari Georg Simmel. Jadi, salah satu karya utama dari Georg Simmel adalah sosiologi. Sosiologi ini mencantum beberapa teori sosial yang ia ciptakan sendiri. Pada akhirnya, Georg Simmel meninggal pada tanggal 26 September 1918 di Starnberg, Prancis. Setelah itu, ada salah satu teori yang Georg Simmel kembangkan, yaitu teori interaksi sosial. Apakah teman-teman tahu apa saja yang termaksud dalam interaksi sosial? Jadi, interaksi sosial ini dibagi dalam 3 bentuk,
Yang pertama ada konsep dasar, yang kedua ada jenis, yang ketiga ada proses. Yang pertama ada interaksi. Interaksi merupakan proses sosial di mana individu berinteraksi satu sama lain dan membentuk hubungan sosial. Yang kedua ada formalisme. Formalisme merupakan interaksi sosial yang berbentuk atau berstruktur formalitas agar dapat berinteraksi secara efektif. Kedua adalah jenis interaksi. Jenis interaksi ini dibagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama interaksi primer dan yang kedua interaksi sekunder. Interaksi primer merupakan interaksi yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka. Dan yang kedua interaksi sekunder. Interaksi sekunder merupakan interaksi yang dilakukan tidak secara langsung atau melalui media sosial. Yang ketiga ada proses interaksi. Proses interaksi ini juga dibagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama ada pengakuan, yang kedua ada pertukaran. Pengakuan merupakan proses dasar dalam interaksi yang dimana individu harus mengakui satu sama lain dan membentuk hubungan sosial. Yang kedua, pertukaran. Pertukaran merupakan proses penting dalam interaksi yang dimana individu menukar sumber daya alam seperti barang, jasa, dan informasi. Baik teman-teman, itu saja informasi yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman terkait teori yang dikembangkan oleh Georg Simmel. Atas perhatian dan kerjasama dari teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.